Sulawesi Utara, provinsi di ujung utara Indonesia ini sering dijuluki bumi nyiur melambai. Dengan wilayah yang membentang dari ujung utara Pulau Miangas hingga ujung selatan Pinogaluman di perbatasan Provinsi Gorontalo. Provinsi Sulawesi Utara juga berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Daerah yang terdiri atas 15 kota kabupaten ini dihuni lebih dari 2,4 juta jiwa penduduk yang senantiasa hidup rukun dan damai dengan moto Torang Samua Basudara atau kita semua bersaudara. Semangat yang bersumber dari ungkapan filosofis pahlawan nasional Dr. Sam Ratulangi, yakni Sitou Timou Tumoutou, yang artinya manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Provinsi Sulawesi Utara kini telah menjadi satu daerah tujuan MICE dan tujuan wisata dengan ikonnya yang mendunia, Taman Laut Bunaken. Dengan posisinya yang strategis, pembangunan Sulawesi Utara mengusung visi besar sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Dengan tinta emas, sejarah telah mencatat perkembangan Sulawesi Utara selama ini, tak lepas dari peranan beberapa tokoh yang memiliki dedikasi, komitmen dan perjuangan gigih, tidak hanya untuk kepentingan daerah, tapi juga bangsa dan negara. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan Sam Ratulangi, sejak awal doktor pertama yang sempat mengenyam pendidikan di Belanda ini menginginkan persatuan mahasiswa Indonesia untuk mengabdi dan mengangkat derajat bangsa Indonesia. Maria Josephine Katarina Maramis, atau populer dengan Walanda Maramis, yatim piatu sejak usia 8 tahun, Maria yang diasuh paman banyak bergaul dengan orang-orang Belanda. Walaupun hanya tamat sekolah dasar, Maria berjuang untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya bagi wanita dan anak-anak. Robert Walter Mongisidi, dengan panggilan kesayangan Bote, Walter Mongisidi tumbuh sebagai anak yang berani, percaya diri, jujur, cerdas, dan pantang menyerah. Dalam beberapa pertempuran, taktik dan strategi Walter berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Namun tanggal 28 Februari 1947, Walter ditangkap Belanda. Setelah mengalami penyiksaan, Walter akhirnya menjalani hukuman mati tanggal 26 Maret 1949. Kiai Haji Ahmad Rifai aktif mendirikan lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan sekolah dengan metode pengajaran berbahasa Jawa. Di samping mendirikan lembaga pendidikan, Kiai Haji Ahmad Rifai juga aktif melakukan tablik keliling di beberapa daerah di Jawa Tengah. Ari Fredrik Lasut. Saat pecah Perang Dunia, Ari menjadi perwira cadangan dan bertempur melawan Jepang di Ciater, Jawa Barat. Saat memimpin KRIS di Bandung, ia sempat memimpin perebutan jawatan geologi 29 September 1945. Hingga tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Pertambangan. Akibat tidak kooperatif dengan penjajah Belanda, tanggal 7 Mei 1949, Ari Fredrik Lasut ditangkap dan dihabisi oleh 3 serdadu Nil di Yogyakarta. John Lee atau Yahya Daniel Dharma lahir dalam keluarga etnis Tionghoa. Saat berpangkat kapten, John Lee pernah mendapat tugas membersihkan ranjau sisa Perang Dunia Kedua di Cilacap. Tahun 1947,
John Lee berhasil menembus blokade Belanda saat mendapat tugas pengawalan hasil bumi ke Singapura untuk ditukarkan dengan senjata. Tahun 1950, John Lee dipercaya menjadi kapten kapal Raja Wali dan aktif dalam penumpasan pemberontakan RMS dan PRRI Permesta. Di Sulawesi Utara juga terdapat makam pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol yang berjuang menentang penjajah di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Beberapa kali bertempur menghadapi Belanda yang tak pernah berhasil menyerang benteng pertahanan Bonjol. Melalui siasat licik Belanda untuk mengajak berunding, Tuanku Imam Bonjol akhirnya berhasil ditangkap tanggal 28 Oktober 1837. Beliau sempat dibuang ke Ambon dan akhirnya diasingkan di Tondano, Minahasa, sebelum akhirnya wafat dan dimakamkan di Desa Lota, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Tuanku Imam Bonjol dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 087/TK/ tahun 1973. Pierre Andreas Tendean, putra dari Dr. A.L. Tendean yang berasal dari Minahasa dan ibunya seorang berdarah Prancis bernama Cornelmi. Tahun 1965 diangkat sebagai Ajudan Jenderal TNI A.H. Nasution. Dalam jabatan sebagai Ajudan Jenderal TNI A.H. Nasution inilah Pierre Tendean gugur ketika G30S PKI berusaha untuk menculik, membunuh Jenderal TNI A.H. Nasution. Jejak heroik perjuangan para pahlawan juga tergambar dalam keberadaan beberapa taman makam pahlawan di Sulawesi Utara. Di Taman Makam Pahlawan Nasional Kairagi, Kelurahan Kairagi, Kecamatan Mapangat, Manado, dimakamkan 560 pahlawan. Taman Makam Pahlawan ini dibangun tahun 1969, merupakan pindahan dari lokasi sebelumnya di Kecamatan Sario, Manado. Di lokasi TMP Kairagi juga terdapat monumen pahlawan asal Sulawesi Utara, Robert Walter Mongisidi, G. A. Lembong, Dan Mogot, C. H. Taulu, dan Pierre Tendean. Selain di Manado, makam pahlawan juga terdapat di kota-kota Mobagu, Kota Bitung, Tondano, Kabupaten Minahasa dan Amurang, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Nusa Utara. Para pahlawan telah membuka jalan yang luas bagi kita sebagai sebuah bangsa. Membela kemerdekaan. Membela kemerdekaan. Tanpa pamrih. Teladani oleh para generasi muda sekarang. Tanpa mengenal lelah dan mengorbankan jiwa raganya memperjuangkan bangsa ini. Pertahankan orang penegara. Mencermati sejarah panjang perjalanan bangsa khususnya di Sulawesi Utara. Sebenarnya ada beberapa nama yang atas jasa dan perjuangannya layak mendapatkan gelar pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawan-pahlawannya. Marilah kita hormati jasa para pahlawan kita. Marilah kita kasihi mereka dan marilah kita perjuangkan cita-cita perjuangan mereka semasa hidup. Pahlawan bukan sekedar penggalan kisah dari masa lalu, tetapi tentang nilai-nilai, semangat juang, dan pengorbanan bagi sesama, masyarakat, nusa, dan bangsa. Boleh jadi hari ini atau justru hingga masa yang akan datang.